Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari absen 10, 11, dan 12 akan mempresentasikan materi arus listrik, tegangan listrik, dan muatan listrik. Untuk materi arus listrik sendiri akan dibawakan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Latif Nur Fajar Hidayatullah dengan nomor NIM 2303040034. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian. Arus listrik dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan. Partikel yang bergerak disebut pembawa muatan, dan dalam konduktor yang berbeda mungkin jenis partikel yang berbeda. Di sirkuit listrik, pembawa muatan seringkali elektron yang bergerak melalui kawat. Dalam elektrolit, pembawa muatan adalah ion, dan dalam gas terionisasi plasma adalah ion dan elektron. Selanjutnya, sejarah singkat arus listrik. Sejarah penemuan arus listrik dimulai pada abad ke-18 ketika ilmuwan Inggris Michael Faraday yang melakukan serangkaian percobaan yang menunjukkan hubungan antara listrik dan magnetis. Pada tahun 1821, ia menemukan bahwa aliran listrik melalui kumparan kawat dapat menghasilkan medan magnet yang kuat. Penemuan ini membuka jalan bagi pengembangan generator listrik yang dapat menghasilkan listrik dari gerak magnetik. Pada tahun 1831, Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnetik juga dapat menghasilkan arus listrik. Penemuan ini menjadi dasar bagi transformator yang memungkinkan listrik dikonversi ke voltase yang lebih tinggi atau lebih rendah. Faraday juga mengembangkan istilah elektrolisis yang mengacu pada proses memisahkan senyawa kimia menjadi unsur-unsurnya dengan menggunakan arus listrik. Ya, ini adalah sebuah sirkuit listrik sederhana di mana arus listrik diwakili oleh huruf I, hubungan antara tegangan listrik V, hambatan listrik R, dan arus listrik I adalah V sama dengan IR. Ini dikenal sebagai hukum Ohm. Simbol umum I, satuan SI ampere, dimensi SI I. Turunan dari besaran lainnya, I sama dengan V per R, I sama dengan Q per T. Sistem satuan internasional memberikan satuan dari arus listrik yaitu ampere, yang merupakan aliran muatan listrik melintasi permukaan dengan kecepatan 1 coulomb per detik. Ampere, simbol A, adalah unit dasar SI arus listrik diukur menggunakan perangkat yang disebut ammeter. Jenis arus listrik sendiri ada dua. Yang pertama arus searah dan yang kedua arus bolak-balik. Arus searah atau arus DC adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah, yaitu positif atau hanya negatif saja. Arus searah didefinisikan sebagai arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Terus arus bolak-balik atau disebut juga arus AC adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berada dalam arus searah yang arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Berikut ini saya tampilkan video animasi perbedaan arus AC dan arus DC. Perbedaan listrik arus searah DC dan listrik arus bolak-balik AC. Arus listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada listrik arus searah DC, direct current, yang mana arus listriknya bergerak searah dari kutub positif ke negatif. Kalau arusnya bergerak dari kutub positif ke negatif, maka elektronnya bergerak dari kutub negatif ke positif, seperti yang bisa lo lihat di animasi di bawah. Listrik DC biasanya dihasilkan oleh baterai. Lalu yang kedua ada listrik arus bolak-balik AC alternating current, yang mana arah arusnya nggak bergerak dari kutub positif ke negatif tapi arusnya bolak-balik doang. Emang arusnya bener-bener bolak-balik ya? Yup, arusnya beneran bolak-balik seperti yang bisa lo lihat dalam animasi di bawah ini. Arus listrik AC ini dihasilkan oleh generator AC.
Perbedaan listrik arus searah DC dan listrik arus bolak-balik AC. Arus listrik dibagi menjadi dua, yang pertama ada listrik arus searah DC, direct current, yang mana arus listriknya bergerak searah dari kutub positif ke negatif. Kalau arusnya bergerak dari kutub positif ke negatif, maka elektronnya bergerak dari kutub negatif ke positif, seperti yang bisa lo lihat di animasi di bawah. Listrik DC biasanya dihasilkan oleh baterai. Lalu yang kedua ada listrik arus bolak-balik AC alternating current, yang mana arah arusnya nggak bergerak dari kutub positif ke negatif tapi arusnya bolak-balik doang. Emang arusnya bener-bener bolak-balik ya? Yup, arusnya beneran bolak-balik seperti yang bisa lo lihat dalam animasi di bawah ini. Arus listrik AC ini dihasilkan oleh generator AC. Ya, kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini ada sebuah soal arus listrik sebesar 10 ampere mengalir pada sebuah penghantar selama 4 menit. Berapa banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar tersebut? Pembahasannya diketahui dulu. I sama dengan 10 IA, T sama dengan 4 menit, atau 240 second. Penyelesaiannya I sama dengan Q per T, 10 sama dengan Q per 240, Q sama dengan 2400 kolom. Jadi muatan yang mengalir pada penghantar adalah 2400 kolom. Ya, sekian presentasi arus listrik dari saya. Untuk materi selanjutnya yaitu tegangan listrik akan dibawakan oleh teman saya sendiri, yaitu absen 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Fauzia dari Prodi Teknik Listrik kelas TL1B, nomor NIM 23010404035. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang tegangan listrik. Tegangan listrik diberi notasi V atau I yang diambil dari nama Alexandri Volta tahun 1748 sampai 1827, merupakan perbedaan potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan listrik. Juga menyatakan bahwa suatu volt adalah perubahan energi sebesar 1 joule yang dialami muatan listrik sebesar 1 coulomb, yang dirumuskan V sama dengan W atau Q, di mana V adalah tegangan listrik dalam satuan volt, W adalah energi listrik dalam satuan joule, dan Q adalah muatan listrik dalam satuan coulomb. Tegangan atau potensial listrik adalah besarnya muatan listrik W. Setiap muatan listrik Q, sehingga potensial dapat dihitung menggunakan rumus berikut. V sama dengan Vq, keterangan V potensial listrik sama dengan volt, V, W sama dengan energi muatan listrik, Joule sama dengan C, Q muatan listrik, coulomb, dan C. Jika kuat arus dan hambatan ke arus listrik dikatakan, maka berlaku hukum Ohm berbunyi besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial ujung-ujung penghantar tersebut. Dengan demikian, tegangan listrik dapat ditulis dengan rumus berikut. V sama dengan I dikali R. Keterangan V adalah beda potensial atau tegangan listrik volt. I adalah kuat arus listrik sama dengan ampere. R adalah hambatan ke watt. Soal 1, saya contohkan soalnya ya. Energi listrik yang diperlukan untuk memindahkan muatan 30 coulomb antara dua buah titik adalah 210 joule. Berada beda potensial antara dua titik, yaitu diketahui Q sama dengan 30 coulomb dan W sama dengan 210 joule. Jawabannya adalah V sama dengan W atau Q sama dengan 210 joule atau 30 coulomb sama dengan 70 volt. Jadi beda potensial atau tegangan antara kedua titik tersebut adalah 70 volt. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Murtado Hidayatullah
dari kelas TL1B dengan NIM 230204036. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Muatan listrik adalah muatan dasar yang terdapat pada benda sehingga mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Jadi itu pengertian muatan listrik. Setelah itu saya akan menjelaskan sejarah muatan listrik. Listrik pertama kali ditemukan oleh Thales, seorang cendekiawan asal Yunani sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Ia pertama kali mengetahui listrik karena mengamati batu amber yang digosokkan ke kain wol akan menarik benda ringan di dekatnya. Kemudian pada tahun 1700-an, penelitian fenomena batu amber ini dilanjutkan pada tahun 1733. Penelitian tersebut dilakukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama William Gilbert yang akhirnya berhasil menemukan listrik. Penelitian itu menemukan fenomena yang disebut elektrik yang diambil dari bahasa Yunani elektron yang berarti batu amber. Dari peristiwa itu, Gilbert meneliti lebih lanjut tentang listrik dan magnet. Orang ketiga yang meneliti listrik adalah Charles Dufay pada tahun 1739. Ia berasal dari Prancis. Hasil penelitian kali ini adalah bahwa listrik terdiri dari muatan negatif dan positif. Selanjutnya pada tahun 1800-an, para peneliti masih kesulitan untuk membuat sumber listrik. Pada tahun 1800, penelitian ini dilanjutkan oleh Alessandro Volta, seorang ilmuwan dari Italia. Volta mencelupkan kertas ke dalam air garam, kemudian mendapatkan zinc dan tembaga pada kedua ujung kertas tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1831, Michael Faraday menemukan hal lain. Faraday adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang ia menemukan bahwa listrik bisa dibuat dengan mengalirkan magnet dengan kawat tembaga. Ya, sekian sejarah, dan selanjutnya saya akan menampilkan contoh soal. Sekian presentasi dari saya tentang muatan listrik. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah mohon maaf. Kupat disiram santan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.